Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khalifa Shop. Dan di video kali ini saya akan membuat perbandingan dari HP Samsung S20 FE dengan Vivo X60 yang biasa ya. Ini yang versi X60 biasa. Jadi tidak ada gimbalnya. Nah, sedangkan yang S20 FE ini versi yang Snapdragon yang internalnya itu 256 GB. Oke. Nah, sekarang untuk perbandingannya saya fokuskan part by part ya. Jadi untuk perbandingan performa nanti akan saya buatkan lagi videonya, dan untuk kamera juga itu saya buatkan sendiri-sendiri ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Intinya videonya akan saya buat sedetail mungkin dan sejelas-jelasnya ya. Bagi yang kurang jelas ya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang untuk perbandingan kali ini yang saya uji adalah dari segi sinyalnya ya. Kemarin sudah saya coba, saya ambil sampelnya, saja ya, nggak bisa saya tunjukkan untuk hasil di langsung di video ini karena untuk mempersingkat waktu ya. Oke, untuk sinyal kemarin ini saya pakai kartu yang sama dengan settingan yang sama dan di lokasi yang sama. Nah, ini sinyalnya yang Samsung S20 FE ini mendapatkan 1 bar ya di kedua kartunya, dan di Vivo ini yang SIM 1 mendapatkan 2 bar, sedangkan yang SIM 2 mendapatkan 3 bar. Nah, ini sama-sama ya kartunya, di SIM 1 sama-sama kartu SL, dan SIM 2 sama-sama memakai kartu Indosat dengan settingan yang sama ya di kedua HP, yaitu 4G direkomendasikan. Meskipun di Vivo ini sudah bisa kita setting di 5G direkomendasikan ya, karena di sini sudah support jaringan 5G, kecuali yang Samsung S20 FE ini. Oke. Jadi untuk masalah sinyal, ini kemarin saya pengujiannya saya taruh di atas lantai ya, di bawah ya. Jadi di bawah, di atas lantai itu biasanya untuk sinyal biasanya akan mengalami penurunan. Nah, jadi kita bisa lihat dengan jelas. Kalau ditaruh di atas meja ya, kemungkinan besar sinyalnya sama-sama full ya. Berbeda kalau kondisinya kita taruh di ruangan yang lebih datar, itu akan sedikit struggle untuk penangkapan sinyalnya. Oke, masalah sinyal selesai. Untuk sinyal lebih baik di Vivo S60. Dan untuk yang pengujian kedua, kita uji respon layarnya dan kecerahan layarnya ya. Ini sama-sama AMOLED 120 Hz dan sudah memiliki fitur in display fingerprint ya di Samsung maupun Vivo. Oke, untuk ini saya tesnya pakai aplikasi, sebentar saya cari dulu. Nah, ini saya pakai TOS Multitest. Oke. Untuk Vivo ini juga belum saya install ya. Ternyata sudah tidak ada. Saya download dulu.
Oke, sekarang kita tes di respon sentuhannya ya, di kedua HP ini. Oke, kita coba di Samsung dulu. Dan bisa dilihat di sini mendapatkan angka 240 ya, dimana ini adalah 240 Hz. Oke, ini untuk masih maksimalnya ya, 240 Hz. Oke, sekarang kita coba di Vivo X60. Nah, di sini kayaknya mentok di 170. Ini kemungkinan 180 ya untuk maksimalnya. Oke. Tapi ketika di Vivo ini, ketika setelan layarnya kita rubah ke 120 Hz. Nah, di sini kan tadi saya pakai pengalihan pintar ya. Kalau kita coba 120 Hz, apakah akan bertambah skornya? Ya, ternyata benar, dia akan ke 240 Hz untuk maksimalnya, untuk respon sentuhannya ya. Oh, jadi kemungkinan ini adalah masalah software, dimana software tidak mengenali aplikasi ini, dan otomatis layarnya setelannya masih 60 Hz. Sekarang kita coba di Samsung ya, setelannya kita cek tadi. Kita cek setelannya ada di setelan apa. Nah, ini di Samsung cuma ada dua pilihan ya, yaitu tinggi dan standar. Jadi itu tadi yang setelan tinggi ya, yang mendapatkan skor 240 Hz. Coba kita ubah ke standar. Oke. Dan ternyata di sini sama dengan Vivo ya, dimana dia mengubah ke 180 kalau kita turunkan refresh rate di layarnya ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke tinggi. Oke, kalau kita kembalikan ke setelan tinggi, kita coba lagi, dia akan kembali ke 240 ya, seperti ini. Oke, untuk respon sentuhan keduanya ini bisa dikatakan sama ya. Dan untuk kenyamanan sehari-hari, saya rasa di Samsung ini agak lebih gesit ya untuk respon sentuhannya dibanding di pengujian sintetis tadi ya, dari aplikasinya. Ini saya rasa masalah dari UI-nya saja ya yang kurang optimal. Dimana kalau kita di sini di Samsung, kita coba ya untuk scroll. Nah, saya coba langsung dua-duanya seperti ini. Nah, ini sama-sama responsif ya, kelihatan seperti. Sayangnya yang saya kendalakan di Vivo, saya geser seperti ini, terus kita jeda sedikit, lalu kita geser lagi, kita jeda sebentar. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Bentar, kurang optimal, saya coba. Nah, kelihatan ya, di Samsung lebih gesit. Kalau di Vivo ini agak delay. Kalau pengujiannya seperti ini. Tapi lain halnya kalau kita gesernya lebih cepat seperti ini, tanpa jeda ya. Ini sama-sama responsif di kedua layarnya. Nah, tapi kalau ada jeda seperti ini di Vivo, otomatis ini kurang tahu ya, kayak delay gitu ya. Tapi kalau kita kayak gini, nah ini sama-sama enak. Kita coba di Vivo saja ya.
untuk lebih jelasnya. Nah, kalau kita geser seperti ini ya. Nah, seperti ada yang terlambat gitu. Tapi kalau kita geser langsung cepat seperti ini tanpa jeda, ini langsung gesit seperti ini. Itu kendala kemungkinan cuma di software saja ya. Tapi untuk keseharian saya gunakan untuk game tidak ada masalah. Tapi buat scroll seperti ini itu sedikit kerasa ya. Oke, sekarang untuk pengujian terakhir ya, bagian layarnya. Karena ini videonya kayaknya sudah terlalu panjang, kita langsung saja ke pengujian di bagian kecerahan layarnya, baik itu warna maupun kecerahannya. Kita tes untuk memutar video HDR dari YouTube ya, karena ini keduanya sudah support HDR10. Jadi mari kita tes ya. Listen to Chill Hop with your screen locked and study uninterrupted. Try YouTube Premium on us. Panadol can help relieve symptoms of pain, fever, and headache post-vaccination. Take Panadol. Kita set otomatis saja ya untuk kecerahannya. Untuk pertamanya kita set di otomatis. Oke, kita ulangi lagi. Ini di kecerahan otomatis ya, sama-sama. Dan untuk speakernya saya rasa sudah tidak saya bandingkan lagi, karena memang jelas ya untuk Samsung pasti lebih menang karena dia stereo speaker, sedangkan di Vivo ini masih single ya. Oke. Ini saya set di Full HD 60 fps ya di kedua HP, karena memang resolusinya di kedua HP ini mentoknya di Full HD. Oke, saya agar lebih pas bareng videonya, saya ulangi lagi. Nah, seperti ini untuk kedua layarnya ya. Silakan bisa dinilai lebih bagus yang mana. Nah, seperti ini. Ini di Samsung nggak tahu ya. Tadi ada kedip-kedip gitu untuk layarnya, tapi sekarang normal. Dan di kecerahan otomatis yang saya lihat di sini ya, Vivo lebih terang dan juga lebih saturate. Nah, seperti ini Samsung kedip-kedip ya. Ini nggak tahu ada yang salah mungkin. Bentar, saya balik, saya tukar posisinya. Nah, di Vivo lebih terang untuk yang saya lihat ya. Ya, lebih terang dan lebih saturate. Kalau di Samsung ini dia lebih ke arah kalem untuk warnanya ya. Dan untuk kecerahannya ini lebih gelap ya daripada Vivo. Ini untuk kecerahan otomatis ya. Nanti saya coba. Oke, saya coba ya. Untuk kecerahan manual di settingan full ya. Oke, untuk kecerahan otomatisnya saya matikan dan saya rubah ke full. Oke, kita lihat bersama-sama.
Dan di sini masih ya, saya lihat di Vivo ini perbedaannya soal warna ya. Kalau warna di Vivo lebih saturasi, kalau di Vivo warnanya lebih saturasinya lebih keangkat, lebih pekat untuk warnanya. Sedangkan di Samsung ini lebih kalem. Sedangkan untuk kecerahannya ini di Vivo lebih terang ya, bisa dilihat dengan jelas. Sampai kameranya saya ini agak overexpose ya, karena saking cerahnya. Kalau di mata yang saya lihat di sini itu terlihat lebih cerah dan warnanya itu lebih ngejreng ya untuk di Vivo. Dan di Samsung ini kayaknya temperatur warnanya itu ke warna cool ya. Dan di sini di Vivo agak warm. Nah, bisa dilihat di gambar ini di kamera, warna ularnya ini agak kemerahan. Nah, ini ya bisa dilihat di Samsung lebih kalem untuk warnanya, di Vivo lebih ngejreng ya. Dan kecerahannya ini agak berbeda dari yang tadi, dimana Vivo S60 ini sedikit lebih terang memang ya, masih sama lebih terang tapi nggak terpaut jauh, masih beda selisih sedikit dengan Samsung S20 FE. Memang lebih gelap tapi nggak terpaut jauh seperti tadi ya. Tapi jika saya pakai di keseharian, di kecerahan otomatis di Samsung ini, oke, bentar. Di kecerahan otomatis Samsung ini, kalau tidak memutar video ya, bentar kita matikan dulu. Oke, kalau tidak memutar video, di Samsung ini kecerahannya lebih terang ya dibanding Vivo. Bisa dilihat ini settingannya, padahal di Vivo otomatisnya ada di tengah, dan di Samsung ini otomatisnya ada di 1/4 ya untuk settingannya. Tapi yang saya rasa dan saya lihat ini justru sama ya, untuk masalah terangnya ini sama, identik. Dan kita lihat di menu bentar. Nah, di sini untuk icon YouTube ini sudah terlihat ya di kamera, bahwa di Vivo ini warna merahnya pekat banget. Kalau di Samsung S20 FE ini lebih ke arah kalem ya. Dan biasanya di pemakaian saya sehari-hari, kalau malam di posisi lampu saya matikan, itu kecerahan di Samsung ini lebih terang dibanding di Vivo ini ya. Tapi kalau kita set manual ke sekitar 75%, itu kecerahannya nyaris sama. Jadi kesimpulan dari saya untuk masalah layarnya ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kadang kan orang ada yang lebih suka warnanya lebih gonjreng, ada juga yang suka warnanya lebih kalem. Dan untuk penilaian saya sebagai yang sudah pernah mencoba di kedua HP ini, saturasi warnanya itu di Vivo lebih gonjreng memang ya, tapi bikin mata cepat lelah. Yang saya rasa ya itu di pemakaian saya sehari-hari, dibanding Samsung yang lebih kalem tapi lebih nyaman di mata. Oke, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Untuk Vivo kalau dipakai siang hari itu memang lebih dimanjakan untuk mata kita. Namun untuk di malam hari kalau kita melihat warna yang lebih pekat dibanding yang Samsung ini, itu mata akan cepat lelah dibanding warna yang lebih kalem ini ya dari Samsung. Tapi keduanya bisa di set manual ya, untuk warnanya bisa disesuaikan selera. Oke, ini videonya agak kepanjangan ya, jadi saya sudahi sampai di sini saja. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar ya. Nanti kalau tidak sibuk saya akan usahakan untuk balas. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.